Penerapan regulasi baru dengan perubahan yang sangat masif, 2026 akan menjadi musim yang sangat krusial bagi pembalap-pembalap di F1. Bukan cuma soal bagaimana mereka beradaptasi dengan hal-hal baru dan semua kerumitan di regulasi anyar, tapi juga ada beberapa pembalap yang akan hadapi sejumlah tekanan sepanjang tahun ini. Ada yang ingin membuktikan diri lewat momentum regulasi baru, ada yang ingin memperbaiki citranya setelah tampil buruk musim lalu, sampai mereka yang ada di dalam tekanan untuk menjaga karirnya di F1 supaya bisa bertahan lebih lama. Berikut 7 pembalap yang berada dalam kondisi tertekan dan menjadikan 2026 sebagai tahun pembuktian mereka. Pertama ada Sergio Perez yang comeback ke F1 bersama Cadillac usai hiatus selama setahun setelah didepak Red Bull pada akhir 2024. Cukup fair jika ada anggapan bahwa citra Perez di F1 sedikit rusak dengan bagaimana kiprahnya di Red Bull berakhir. Karirnya yang sangat cemerlang selama di Racing Point serta Sauber di tahun-tahun sebelumnya seakan-akan tenggelam dengan semua kesulitan yang ia alami dalam 2 musim terakhirnya di Red Bull. Checo comeback bersama Cadillac dengan membawa misi bahwa dia belum selesai dengan karirnya di F1 dan ingin sekali lagi buktikan diri jika ia masih layak diperhitungkan. Dengan usianya yang sudah menginjak 36 tahun dan sudah berstatus sebagai pembalap veteran bersama Valtteri Bottas, pengalamannya yang segudang akan sangat berguna bagi Cadillac dalam mengarungi tahun-tahun pertamanya sebagai tim baru. Selama 6 bulan sejak pertama kali bergabung ke Cadillac, peran Perez dalam pengembangan mobil serta operasional tim cenderung lebih besar ketimbang Bottas. Selain karena Bottas yang memang baru bisa join pada akhir Desember, Checo memang punya pendekatan yang lebih personal terhadap internal tim yang ia huni, seperti yang pernah ditunjukkan selama di Racing Point. Kembali perform setelah hiatus setahun, serta Cadillac yang harus ia bangun perlahan dari papan bawah adalah tantangan besar yang harus Checo jawab jika dia ingin buktikan diri kalau Red Bull salah telah mendepaknya dulu. Pembalap kedua yang ingin membuktikan diri musim ini adalah Liam Lawson yang ingin memperpanjang karir F1-nya bersama Racing Bulls. Lawson nyaris saja kena tendang dari tim andaikan nasib Yuki Tsunoda tidak bergantung pada kondisi Honda tahun lalu. Sempat terpuruk dan kena mental usai didepak Red Bull setelah 2 balapan pembuka. Lawson berhasil bangkit dengan rangkaian hasil positif sejak pertengahan musim. Salah satunya adalah start 3 besar di GP Azerbaijan sekaligus raih finish terbaiknya di posisi kelima. Lawson sangat layak dipertahankan jika melihat bagaimana dirinya bisa bangkit dari momen-momen suram di awal musim, serta menunjukkan perbaikan signifikan di aspek mentalitas. Tetapi pertanyaan besar menanti di 2026, karena pada faktanya adalah Lawson tahun lalu dikalahkan oleh rekan setimnya Isaac Hadjar, yang notabene adalah seorang rookie. Musim ini Lawson kembali dapatkan rekan setim debutan bersama Arvid Lindblad, dan jika dia lagi-lagi diasapi oleh pembalap rookie, posisinya di F1 jelas tidak akan aman. Di F2 juga sudah mengantri salah satu prospek cerah Red Bull, yaitu Nikola Solov, yang sebelumnya finish di peringkat runner-up pada ajang Formula 3. Sulit jika dia ingin kembali ke Red Bull, dan bahkan kalaupun Hadjar diturunkan kembali ke Faenza, maka tim akan lebih favoritkan Lindblad untuk dijadikan rekan setim baru Max Verstappen. Jadi bagi Lawson, mengalahkan Lindblad sebagai rekan setim dan ambil alih posisi leader di dalam tim adalah bare minimum. Tapi melihat standar tim serta kondisi saat ini, semua itu tidak akan menjamin masa depannya aman musim depan. Esteban Ocon akan memasuki musim keduanya bersama Haas dan memikul sejumlah beban sebagai hasil dari performanya sepanjang tahun lalu. Musim debut Ocon bersama Haas agak mengecewakan karena dia kalah saing dari Ollie Bearman yang statusnya adalah debutan, terutama pada fase-fase akhir musim. Ayao Komatsu terang-terangan mengatakan bahwa dia berharap lebih dari seorang Esteban Ocon yang punya pengalaman 10 tahun di F1 serta seorang pemenang balapan. Memang harus diakui jika musim pertamanya kemarin kurang greget bagi Ocon, terutama beberapa keunggulannya di kualifikasi serta eksekusi balapan yang banyak tidak terlihat. Namun mayoritas itu disebabkan oleh operasional tim yang masih karatan serta proses adaptasinya terhadap karakteristik mobil Haas yang tidak stabil di fase pengereman serta lebih rentan alami sliding. Dengan progres Haas yang positif selama pramusim dan peluang besar bagi mereka untuk tampil kompetitif memimpin barisan papan tengah, Ocon dituntut untuk bisa hasilkan performa yang lebih bagus dan lebih konsisten. Mungkin tidak sampai harus mengalahkan Bearman yang perkembangannya sangat pesat, namun setidaknya pembalap Prancis ini bisa lebih konsisten meraih poin sudah cukup untuk membantu Haas di papan tengah.
Pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan kepada seorang pembalap yang akan memulai kiprah perdananya bersama Red Bull adalah seberapa lama mereka bisa survive di sana. Setelah gagal dengan Liam Lawson dan Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar menjadi pembalap terbaru yang akan jadi penantang untuk menaklukkan kejamnya kursi kedua di Red Bull. Bayang-bayang pembalap yang gagal di masa lampau sudah pasti akan menyelimuti karir Hadjar di sana. Dan sayangnya untuk saat ini impresinya selama pramusim belum menunjukkan tanda-tanda positif. Alami insiden di Barcelona dan dilanda banyak masalah di pramusim Bahrain, membuat proses adaptasi Hadjar di Red Bull cukup terganggu. Ketangguhan mental Hadjar akan sangat diuji, terutama melihat rekan setimnya adalah Max Verstappen yang punya keunggulan tersendiri sebagai patokan performa serta patokan pengembangan mobil. Sisi positif bagi Hadjar adalah tidak ada lagi sosok Christian Horner dan Helmut Marko di sana. Keberadaan Lauren Makis yang berkomitmen menyetarakan perlakuan kepada kedua pembalapnya membuat timing Hadjar untuk gabung ke Red Bull sangatlah pas. Red Bull juga tak punya opsi lagi selain memasang dan percayakan kursi kedua RB22 kepada Hadjar yang tampil luar biasa sepanjang musim debutnya tahun lalu. Lewis Hamilton masih berada dalam mode penasaran dengan bagaimana rasanya jadi pembalap F1 dengan jumlah gelar juara dunia terbanyak. Mengejar gelar ke-8 bersama Ferrari masih sangat ia impikan, dan 2026 mungkin akan jadi momentum yang tepat melihat performa kuda Maranello yang menunjukkan tanda positif selama pramusim. Tantangan terbesarnya adalah dia harus mengalahkan Charles Leclerc yang merupakan salah satu talenta terbaik di F1 saat ini. Dan tahun lalu, ia seakan-akan ditampar realita kalau rekan setimnya memang sebagus itu. Namun dengan proses adaptasi yang lebih baik dan penyesuaian mobil yang Hamilton klaim sekarang sudah memiliki DNA gaya balapnya, gap tersebut diharapkan bisa dipangkas musim ini. Hamilton mengaku berada dalam kondisi yang lebih segar dan lebih bahagia secara mental untuk menatap regulasi baru dengan seoptimis mungkin. 2026 mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk mengejar rasa penasarannya terhadap gelar ke-8, dan Hamilton tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Walau secara general tampil dominan selama pertengahan musim, gelar juara dunia harus lepas dari genggaman Oscar Piastri pada rangkaian balapan penutup yang direbut oleh rekan setimnya sendiri, Lando Norris. Piastri selain membawa misi balas dendam, tapi dia juga ingin membuktikan diri kepada McLaren soal perbedaan statusnya di dalam tim. Usianya masih 24 tahun, dan perjalanan karirnya masih sangat panjang, dengan perkembangan yang signifikan sejak debut pada 2023 silam. Jika melihat perkembangan Piastri setiap tahun, musim 2026 seharusnya dia bisa tampil lebih kencang dan secara mental bisa lebih siap dalam menghadapi semua tekanan sebagai penantang gelar. Dua tantangan yang dihadapi Piastri adalah, pertama karena status Norris sekarang adalah juara bertahan, maka justifikasi supaya tim lebih berikan prioritas kepada Lando jadi lebih besar daripada tahun lalu. Norris secara mental juga lebih kokoh dan bisa tampil lebih lepas dengan statusnya saat ini. Kedua adalah McLaren kemungkinan butuh waktu untuk bisa kembali kompetitif di baris terdepan, karena semua data di pramusim beri indikasi jika McL40 tertinggal dari Ferrari dan Mercedes. Selain itu, karakteristik mobil 2026 yang low grip mungkin berlawanan dengan gaya balap Piastri dan berpotensi menyulitkannya seperti yang terjadi di GP Amerika dan GP Meksiko tahun lalu. Namun di sisi lain, itu juga membuka ruang yang lebih besar bagi pembalap Australia ini untuk beradaptasi dan memperluas skill setnya di F1. Jika ada satu nama yang jadi kandidat terkuat sebagai penantang gelar di F1 musim 2026, maka dia adalah George Russell. Bagi Russell, andai Mercedes benar-benar kompetitif di baris terdepan dan tidak dijegal-jegal oleh protes tim soal rasio kompresi, maka juara dunia hukumnya wajib baginya. Russell selama ini selalu dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, hanya karena beberapa anggapan negatif soal gaya balapnya yang gerusak-gerusuk di masa lampau. Namun itu sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Russell sejak 2024 dan bahkan 2025 sudah mengalami transformasi signifikan dengan membuktikan diri sebagai pembalap kaliber papan atas yang layak diperhitungkan. Performanya sangat konsisten, terutama musim lalu dia menjadi satu-satunya pembalap yang selalu finish di setiap balapannya. Ketika mendapatkan kesempatan di baris depan, Russell selalu mampu mengeksekusinya dengan sempurna dari 4 kemenangan terakhirnya yang didapat dari pole position. Menjadi juara dunia akan menjawab semua keraguan publik terhadap dirinya, terutama sebagai pembuktian kepada Toto Wolff bahwa dia tak memerlukan sosok Max Verstappen untuk membawa kembali gelar di Mercedes.
Tantangan terbesar Russell adalah Kimi Antonelli yang berkembang sangat pesat dan menunjukkan kemampuan racecraft yang sangat baik selama debutnya musim lalu. Jika Russell tidak step up the game, Antonelli bisa dengan cepat mengejar dan bisa mengganggu ambisinya dalam meraih gelar juara dunia. Jadi itulah 7 pembalap yang berada dalam tekanan dan perlu membuktikan diri dengan momentum regulasi baru 2026. Ada pendapat lain? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.